Assalamualaikum. Ya, kita berdoa. Pada puja, Ibu bersilakan. Kita dari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Dulu ya. Alifa Rejani Agustiawan Anissa Bella Brian Ginting Dian Hikmah Nofrida Novisa Pedro Milala Randy Amanda Randy sakit. Kita doakan mudah-mudahan Randy segera sembuh ya. Ratna Ashari. Nah, berarti hanya Randy yang tidak hadir hari ini ya. Sebelumnya coba berdiri dulu semua. Silakan perhatikan kerapian pakaian, kerapian tempat duduk, kebersihan tempat duduk, dan di bawah mejanya coba lihat ada atau tidak sampah. Kalau ada, kutip sampahnya nanti silakan buang ke tempat sampah. Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Jadi untuk tetap semangat, sebelum kita mulai, kita buat yel-yel dulu. Nanti Ibu bilang apa kabar, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Kurang kompak, kita ulang sekali lagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Semangat. Ya, harus tetap semangat dalam menghadapi hari kita. Dalam belajar juga harus tetap semangat. Jadi siap menerima materi kita pada hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi kejujuran. Siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Silahkan tunjuk tangannya. Ayo. Coba Ratna, ayo. Jujur adalah sebuah perkataan yang sesuai dengan fakta. Ya, benar. Silakan duduk Ratna. Benar. Jujur adalah suatu hal yang berkata sesuai fakta. Lawan dari kata jujur apa? Bohong. Jadi lawan kata dari jujur adalah bohong atau kebohongan. Ya, benar sekali. Menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis makna berperilaku jujur setelah melakukan discovery learning sesuai Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kandungan ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan Surat Al-Anfal ayat 58. Dan di lembar kerja paling sedikit 3 dari kandungan ayat. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan contoh upaya membiasakan diri berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari melalui kelompok diskusi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperhatikan dan disimak dan silakan ditulis poin-poin penting dari video tersebut ya.
tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh sebagian orang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Ada yang melakukannya dengan memotivasi diri dengan bekerja keras dan menaati aturan yang ada. Tentu hal tersebut merupakan cara-cara yang memang seharusnya dilakukan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh pemerintah. Mereka jauh dari nilai-nilai kejujuran. Bagi mereka, cara apapun boleh, yang penting. Bella, itu tadi video penjelasan mengenai materi kejujuran. Dalam Al-Quran, bahkan ada ayat-ayat yang membahas mengenai anjuran untuk berperilaku jujur. Salah satunya Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Ibu ingin salah seorang dari kalian membaca ayat-ayat tersebut. Coba, siapa yang ingin membaca? Silakan tangannya. Bella, coba email silakan baca ayat. Yang lain dengarkan bacaan temannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminan lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu berhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Setelah mendengar bacaan ayat, terjemahan ayat tadi, siapa yang ingin menyampaikan isi kandungan dari ayat tersebut? Coba tunjuk tangannya. Silakan kepada Nofrida. Silakan. Isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 58 adalah Allah tidak menyukai orang yang berkhianat dan kita harus menepati janji kita. Ya, benar sekali. Anjuran untuk kita selalu berlaku adil dan tidak berkhianat. Kemudian biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita juga menepati janji, menepati perjanjian sebagaimana dalam ayat yang dibaca tadi. Selanjutnya, untuk mengetahui kira-kira masalah apa yang akan kita bicarakan pada materi hari ini, Ibu ingin kalian mengisi tabel identifikasi masalah yang akan Ibu bagikan berikut ini. Silakan identifikasi kira-kira masalah apa yang berkaitan dengan materi kejujuran setelah melihat video dan mendengarkan ayat mengenai anjuran berperilaku jujur. Mengenai masalah kejujuran, mengenai identifikasi masalah itu latar belakang dan hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu ingin kalian membentuk kelompok 3 atau 4 orang untuk membahas masalah tersebut. Ada 3 hal yang kalian harus buat penjelasannya dalam bentuk mind map. Yang pertama, makna berperilaku jujur sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Dan yang kedua, contoh penerapan membiasakan diri dalam berperilaku jujur. Ya. Kemudian isi kandungan ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan Surat Al
ayat 58. Silakan dikerjakan. Coba. Isi kandungan ayat, kemudian makna, cabangnya lagi, kemudian contoh menerapkannya. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama maju silakan kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang tua. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan silakan kelompok lain. Apa saja contoh perilaku jujur? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari berperilaku jujur, menepati janji, tidak mencontek saat ulangan, dan tidak berbohong. Dan tidak berbohong. Demikian tadi ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang ibu ingin kalian menilai, memberi apresiasi terhadap hasil kelompok teman kalian. Berikut ini ibu ada stiker tanda like, tanda suka. Sekarang kalian tempel tanda ini di hasil persentase kelompok yang kalian anggap paling baik persentasenya. Kelompok masing-masing. Selanjutnya kita hitung hasil penilaian yang didapat masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 mendapat 3 tanda suka ya. Terus selanjutnya kelompok 2 mendapat sama 3. Selanjutnya siapa yang ingin memberi kesimpulan tentang materi ini? Silakan tunjuk tangan. Silakan ya. Membiasakan diri untuk berperilaku jujur di mana dan kapan saja, dan melatih diri untuk selalu berkata jujur. Ya, benar sekali. Membiasakan diri untuk berperilaku jujur di mana saja, kapan saja. Di sekolah, di rumah, di tengah-tengah masyarakat, kita harus senantiasa melatih diri untuk berperilaku jujur. Agar perilaku jujur itu menjadi kebiasaan dan menjadi karakter kita. Jadi harus dilatih. Paham sampai sini ya? Amin. Ya, jadi sesuai dengan kandungan ayat tadi, kita juga harus berperilaku jujur kepada siapa saja. Kemudian mengenai materi tadi, mengenai cara diskusi tadi, ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan. Yang pertama, namanya diskusi kelompok, harus semua dalam anggota kelompok itu ikut berperan. Jangan hanya sebagian. Jadi kalau misalnya satu kelompok ada 3 atau 4 orang, jangan hanya 2 orang yang bekerja. Kalau dia namanya diskusi, jadi setiap orang, setiap individu harus menyampaikan pendapat, harus ikut bekerja sama dalam diskusi kelompok. Seperti itu ya. Kemudian ada juga angket penilaian diri. Bagaimana kalian menilai diri kalian mengenai perilaku jujur? Silakan diisi anketnya, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Materi kita pada hari ini sudah selesai, kita bahas. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk perilaku jujur dan manfaat kejujuran. Jadi silahkan dibaca buku paketnya dan pahami. Kemudian catat hal-hal yang tidak kalian mengerti, agar nanti ketika pertemuan yang akan datang, kalian bisa menanyakan hal tersebut. Paham sampai sini ya? Amin. Kita berserah diri kepada Allah untuk mengakhiri pelajaran kita, yaitu dengan berdoa. Pada Muja, silakan pimpin doanya. Mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.